Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini, gue bakal membahas salah satu karakter paling misterius dalam serial Gumball. Bukan Banana Barbara. Karakter yang gue maksud di sini adalah The Awesome Store. Siapakah sosok misterius ini? Well, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, pertama-tama, gue bakal membahas kapan saja ia pernah muncul dalam serial Gumball. The Awesome Store pertama kali diperkenalkan dalam episode The Puppy. Dalam episode itu, Richard membeli hewan peliharaan yaitu seekor kura-kura untuk Gumball, Darwin, dan Anais. Namun kura-kura tersebut bertingkah sangat agresif dan juga jahat. Maka dari itu, mereka meminta Richard untuk mengembalikan kura-kura itu. Tetapi ketika mereka akan mengembalikannya, sang penjual sudah menghilang. Richard sempat mendeskripsikan sang penjual dan Gumball menyimpulkan kalau ayahnya membeli kura-kura itu di pedagang mobil van atau biasa kita sebut dengan The Awesome Store. Mobil van ini sempat muncul di akhir episode ketika Watterson Family sedang berhadapan dengan kura-kura jahat. Hanya saja sang pemilik mobil van itu sedang tidak ada di sana. Setelah episode itu, The Awesome Store hanya muncul sebagai cameo saja di beberapa episode. Mobilnya sering terlihat di beberapa tempat, namun sang pengemudinya tidak pernah terlihat. Ia muncul kembali dalam episode The Origin. Dalam episode itu, Richard sedang mencari ikan mas untuk anaknya, setelah ikan mas yang ia beli selalu mati. Namun ketika stok ikan mas di toko ikan sudah habis, ia bertemu dengan The Awesome Store. Di sana, ia menemukan seekor ikan mas yang sangat unik. Ketika ikan mas itu sampai di rumah, Gumball menyadari kalau ikan mas itu dapat mengerti apa yang ia ucapkan. Karakter ini muncul kembali dalam episode The Disaster dan The Rerun, di mana dalam episode itu musuh utama Gumball yaitu Rob membeli sebuah remote universal dari The Awesome Store. Sebuah remote yang dapat mengendalikan segalanya, mulai dari ruang, waktu, hingga eksistensi hidup. Ketika sang pedagang mengetahui kalau remote itu akan digunakan untuk balas dendam, ia mencoba untuk mengambilnya kembali. Tetapi Rob tanpa sengaja memencet remote itu dan mengakibatkan mobil van-nya rusak. Gue sudah pernah membahas mengenai episode ini. Kalian bisa cek videonya yang ada di pojok kanan atas. Atau kalian bisa langsung cek aja di dalam channel gue. Kemunculan berikutnya yaitu dalam episode The Console. Dalam episode itu, Gumball baru saja mendapatkan game konsol baru dari ayahnya. Ayahnya sendiri mendapatkan konsol ini dari tempat langganannya. Yap, tidak lain dan tidak bukan adalah The Awesome Store. Sebenarnya tidak begitu dijelaskan kalau Richard ini membeli konsol itu dari The Awesome Store. Tapi yang jelas, The Awesome Store ditunjukkan ketika Gumball, Darwin, dan Anais akan menghadapi bos terakhir dari game konsol itu. Prepare to fight your true enemy. Jeez Louise! I was about to explain how we're allies, not enemies. Kemunculan selanjutnya yaitu dalam episode The Shifting. Dalam episode ini, para polisi sedang ingin menangkap The Awesome Store karena diduga telah menjual barang-barang ilegal. The Awesome Store segera melarikan diri dan di tengah perjalanan, ia sempat menjatuhkan salah satu barang dagangannya, yaitu sebuah buku. Buku itu diambil oleh Sarah dan ia segera mengetahui kalau buku itu dapat memiliki kemampuan untuk mengubah realita. Gue gak bakal menceritakan episode ini secara detail karena gue sudah memiliki rencana untuk membuat pembahasannya sendiri. Sekarang kita lanjut ke kemunculan terakhir dari karakter ini, yaitu dalam episode The Possession. Dalam episode ini, Nicole dan Granny Jojo pergi ke The Awesome Store untuk memintanya memperbaiki kulkas milik Richard. Jadi selama ini, kulkas yang selalu menemani Richard sejak kecil merupakan barang yang dijual oleh The Awesome Store. Momen ini menunjukkan kalau tidak hanya Richard saja yang merupakan pelanggan setia dari The Awesome Store, melainkan ibunya juga sering membeli banyak barang di sana. Oke, jadi begitulah kemunculan dari karakter The Awesome Store. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Siapakah karakter ini? Well, yang jelas The Awesome Store merupakan seorang pedagang yang menjual barang-barang unik dan juga aneh dalam mobil van miliknya. Ia memiliki perawakan yaitu sebuah figur dalam bentuk bayangan, dengan mata yang sangat terlihat jelas. Lalu yang jadi pertanyaan, siapakah karakter ini? Dan dari mana ia bisa mendapatkan barang-barang aneh yang ia jual? Pertama-tama gue bakal membahas siapakah karakter ini. Banyak yang berspekulasi kalau The Awesome Store merupakan karakter lain dalam serial Gumball yang sedang menyamar. Salah satunya banyak yang menduga kalau karakter ini adalah Frankie, ayah dari Richard. Jadi Frankie ini merupakan ayah dari Richard, namun bisa dibilang ya merupakan tipikal ayah yang brengsek lah gitu. Ia meninggalkan Richard ketika masih kecil, dan ketika ia kembali, ia malah mencoba untuk menipu keluarga Watterson. Meskipun pada akhirnya ia membatalkan niatnya. Bukti yang menguatkan teori ini adalah melihat dari karakter Frankie itu sendiri.
yang merupakan seorang penipu. Dan juga Richard serta ibunya merupakan pelanggan setia dari The Awesome Store. Menurut kalian gimana? Apakah Frankie ini merupakan The Awesome Store? Gue sendiri masih belum bisa menyimpulkan soal teori ini. Karena sampai sekarang gue masih belum sempat mendalami karakter Frankie sendiri. Lalu berikutnya, banyak yang berpendapat kalau The Awesome Store merupakan karakter yang hampir sama seperti Rob, yaitu karakter yang berhasil keluar dari dimensi Void. Bukti ini dilihat dari barang-barang yang dijual oleh The Awesome Store, yang terkesan misterius dan juga suka berhubungan dengan dimensi Void. Gue bakal membahas mengenai barang dagangannya nanti, tapi sekarang gue mau fokus ke sang penjualnya dulu. Untuk teori yang satu ini gue agak ragu, karena kalau kita mengingat kembali, alasan seseorang dapat masuk ke dimensi Void adalah karena ia tidak memiliki peran penting dalam serial Gumball. Sedangkan yang kita lihat selama ini, The Awesome Store merupakan karakter yang cukup penting dalam beberapa episode di serial Gumball. Di sini mungkin kalian berpikir, Bang, bisa aja ia sudah pernah masuk ke dimensi Void, namun bisa keluar lagi sama seperti Rob. Sorry guys, ini kalau misalnya kalian dengar suara aneh, ini ada orang yang lagi ngebangunin sahur ya. Soalnya gue nge-record ini jam sekitar 3 pagi. Jadi mohon dimaklumin ya. Oke, untuk pertanyaan ini, kalian perlu memahami syarat utama seseorang bisa masuk ke dimensi Void menurut gua. Jadi, suatu karakter dalam serial Gumball akan masuk ke dimensi Void apabila dirinya pernah muncul di episode-episode sebelumnya. Namun, seiring berjalannya cerita, peran mereka menjadi tidak begitu penting dan akhirnya masuk ke dimensi Void. Salah satu kasusnya yaitu adalah Rob dan Molly. Karena mereka berdua sering muncul di awal-awal season. Namun di beberapa episode berikutnya, kemunculan karakter ini menjadi sangat jarang dan akhirnya mereka berdua masuk ke dimensi Void. Sedangkan The Awesome Store sendiri baru pertama kali dimention dalam episode The Puppy. Dan seiring berjalannya cerita, peran dari karakter ini menjadi sangat penting. Jadi intinya, The Awesome Store tidak sama seperti Rob. Ia tidak pernah masuk ke dimensi Void secara paksa, melainkan ia bisa saja masuk ke dimensi Void kapanpun yang ia mau. Hah? Bagaimana bisa ia melakukan hal itu? Well, tonton terus videonya karena gue bakal membahasnya nanti. Teori berikutnya mengatakan kalau The Awesome Store adalah sang pembuat dari kartun Gumball sendiri, yaitu Ben Buckley. Alasannya cukup simpel, itu dikarenakan dia adalah pembuat dari kartun ini. Belum lagi beberapa kemunculan The Awesome Store memiliki koneksi yang cukup kuat dengan lore kartun Gumball. Bisa dibilang ya kemunculannya adalah untuk membangun plot baru dari cerita Gumball sendiri. Salah satu contohnya yaitu adalah dalam episode The Disaster. Karena dalam episode itu, The Awesome Store mendapatkan peran yang sangat penting, yaitu menjual remote universal yang akan digunakan oleh Rob untuk balas dendam. Apabila ia tidak pernah muncul dalam episode itu, semua kejadian seperti pertarungan Gumball dan Rob tidak akan pernah terjadi. Teori terakhir berasal dari gua. Gue yakin kalau The Awesome Store adalah karakter sampingan biasa saja. Kenapa gue bisa menyimpulkan hal ini? Seperti yang kita tahu kalau serial Gumball memiliki sederet karakter yang cukup unik dan variatif. Tidak hanya memiliki penampilan yang unik, mereka juga memiliki kepribadian dan juga tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, gak heran kalau misalnya ada karakter yang tujuan utamanya ya hanya menjual barang-barang aneh. Oke, jadi begitulah sekumpulan teori mengenai siapakah sosok dari The Awesome Store. Menurut kalian gimana? Teori mana yang menurut kalian paling mendekati? Atau kalian punya teori sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Selanjutnya, gue bakal membahas dari mana ia mendapatkan semua barang-barang yang ia jual. Baik dari kalian yang sudah menduga kalau barang-barang yang ia jual berasal dari dimensi Void. Well, teori ini bisa dibilang hampir sangat benar. Kenapa bisa begitu? Kalau kita melihat barang-barang yang ia jual seperti remote universal, Evil Turtle, Game Child, buku yang dapat mengubah realita, dan masih banyak lagi, mereka semua memiliki kedekatan atau hubungan dengan dimensi Void. Satu barang lagi yang banyak dari kalian duga berasal dari The Awesome Store, yaitu kuas milik Banana-Barbara. Menurut gua, barang ini bisa saja berasal dari The Awesome Store, tetapi barang ini masih belum bisa dipastikan sebagai sumber kekuatan dari Banana-Barbara. Kenapa bisa begitu? Well, dalam episode The Future, ketika Gumball, Darwin, Banana Joe, dan juga Rob ingin menggunakan kekuatan Banana-Barbara, kuas tersebut harus digenggam oleh Banana-Barbara. Jadi kesimpulannya, kuas milik Banana-Barbara bukanlah sumber dari kekuatannya, melainkan sebuah objek yang dapat menyalurkan kekuatan Banana-Barbara. Sekarang kita kembali ke pertanyaan, bagaimana bisa The Awesome Store mendapatkan semua barang-barang ini? Jawabannya adalah menggunakan remote universal. Hah? Bagaimana bisa demikian? Well, seperti yang kita tahu, Universal Remote atau Remote Universal adalah benda yang dapat mengendalikan alam semesta. Tidak hanya itu saja, benda ini juga dapat membuka dimensi Void. Perkiraan gua, The Awesome Store menggunakan remote ini untuk mendapatkan semua barang-barang anehnya dari dimensi Void.
Namun yang jadi pertanyaan di sini adalah kenapa ia menjual barang ini kepada Rob? Padahal kita tahu sendiri kalau remote ini sangat berbahaya. Oke, kita tahu kalau sebenarnya The Awesome Store ini bukanlah orang yang jahat. Buktinya sendiri ketika ia tahu kalau remote itu akan digunakan untuk balas dendam, ia mencoba untuk mengambilnya kembali. Tetapi kenapa ia dengan entengnya menjual barang itu kepada Rob? Kalau misalnya teori bahwa The Awesome Store merupakan Ben Buckley terbukti benar, ya itu berarti dia memang sengaja untuk menjual barang itu kepada Rob agar bisa membangun sebuah cerita yang baru. Oke, jadi begitulah pembahasan mengenai The Awesome Store. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah mengenai pendapat kalian tentang karakter ini. Mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk nonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.